Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oleh Septria Putri, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif 2023. Di sini pada video saya akan menjelaskan analisis framing naratif serta analisis semiotika. Analisis framing menurut Erianto pada tahun 2002, framing adalah metode untuk melihat cara bercerita atau storytelling media atas peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada cara melihat terhadap realitas yang dijadikan suatu berita. Analisis framing juga ialah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana sih media mengkonstruksikan realitas. Selain itu, analisis framing juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh para media. Konsep tentang framing atau frame sendiri bukan murni konsep ilmu komunikasi, akan tetapi dipinjam dari ilmu kognitif yaitu psikologi. Analisis framing juga membuka peluang bagi implementasi konsep-konsep sosiologi, politik, dan kultural untuk menganalisis fenomena komunikasi, sehingga suatu fenomena dapat diapresiasi dan dianalisis berdasarkan konteks sosiologi, politis, atau kultural yang melingkupinya. Dari sini kita juga mengetahui bahwasanya analisis framing ini untuk melihat bagaimana peristiwa realitas yang sudah dibingkai oleh para media terhadap halayak luas. Di sini juga kita mengetahui bahwasanya analisis framing ini bukan murni dari konsep ilmu komunikasi, akan tetapi dipinjam dari ilmu kognitif yaitu psikologi. Dari analisis framing ini juga kita mengetahui metode ini sendiri membuka peluang bagi implementasi konsep-konsep sosiologis yang terdapat di dalam framingnya, seperti adanya implementasi sosiologis, politik, dan kultural untuk menganalisis fenomena komunikasi. Menurut para perspektif komunikasi, analisis framing juga dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Framing juga ialah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Oleh karena itu, berita menjadi manipulatif dan bertujuan mendominasi keberadaan subjek sebagai sesuatu yang legitimate, objektif, alamiah, wajar, dan tak tertekan. Konsep framing menurut Ehnman secara konsisten juga menawarkan sebuah cara untuk mengungkapkan the power of a communication text. Framing analisis dapat juga menjelaskan dengan cara yang tepat pengaruh atas kesadaran manusia yang didesak oleh transfer informasi dari sebuah lokasi seperti adanya pidato, ucapan, ataupun ungkapan, dan news report atau novel. Perangkat framing dalam pendekatan ini dapat dibagi dalam 4 struktur besar, yaitu 1. Struktur sintaksis yang merupakan penyusunan fakta atau peristiwa dalam teks berita yang berupa pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa disusun dalam bentuk susunan umum berita. Perangkat framing adalah skema berita dan unit yang diamati adalah headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, serta pernyataan penutup. Struktur sintaksis dapat memberikan petunjuk yang berguna juga untuk wartawan dalam memaknai peristiwa dan hendak kemana berita itu akan diarahkan, menurut Nugroho pada tahun 1993. Yang kedua yaitu struktur skrip yang merupakan pengisahan fakta dalam teks berita. Struktur ini melihat strategi dan cara bercerita atau bertutur yang dipakai oleh wartawan dalam mengemas peristiwa ke dalam bentuk media. Yang ketiga yaitu struktur tematik yang merupakan penulisan fakta atau penuangan pandangan dalam teks berita terhadap suatu peristiwa berdasarkan proposisi, kalimat atau hubungan kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan.
Dan yang keempat yaitu struktur retoris yang merupakan penekanan fakta dalam teks berita. Perangkat framing juga digunakan adalah leksikon, grafis, metafora, penandaan dengan unit analisis kata, idiom, gambar, foto, dan grafik, serta menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana. Misalnya, isu ditempatkan pada headline depan, pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan dan pemakaian label tertentu, dan lain sebagainya. Analisis naratif menurut Webster dan Metrova, naratif adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita atau narasi yang didengarkan ataupun dituturkan di dalam aktivitasnya sehari-hari. Beberapa bentuk analisis di dalam analisis naratif yang berkaitan erat dengan perspektif formalistik. Perspektif formalistik menganggap bahwa teks memiliki koherensi internal yang disatukan dengan dasar kode, sintaksis, gramatika, dan bentuk. Formalisme Rusia yang dipelopori oleh karya-karya Jacobson, Sokolovich, Bakhtin, Uspensky, Prop, dan tentu saja Todorov, yaitu penulis keturunan Rumania, Prancis yang menekankan teorinya pada peran bentuk dalam pengemban makna di dalam naratif. Simak Jameson pada tahun 1972. Prop berpendapat bahwa semua dongeng Rusia dapat dipahami dengan 4 prinsip dasar, yaitu A. Fungsi karakter merupakan elemen dongeng yang stabil. B. Fungsi di dalam dongeng amatlah terbatas. C. Sekuen-sekuen fungsi tersebut selalu identik. D. Dongeng hampir selalu berpegang pada struktur. Jadi Levi-Strauss pada tahun 1963 menganalisis mitos dengan dasar oposisi biner. Analisis ini meminjam konsep linguistik Roman Jacobson. Adapun bentuk penelitian naratif antara lain yaitu memakai pendekatan kronologis seperti menguraikan peristiwa demi peristiwa, dibentangkan secara perlahan mengikuti proses waktu, atau disebut dengan slowly over time, seperti ketika menjelaskan subjek studi mengenai budaya saling berbagi di dalam kelompok, a culture sharing group. Narasi kehidupan seseorang, the narrative of the life of the individual, atau evolusi sebuah program atau sebuah organisasi, evolution of a program or an organization. Teknik lainnya ialah seperti menyempitkan dan memfokuskan pembahasan. Laporan juga bisa seperti pendeskripsian berbagai kejadian berdasarkan tema-tema atau perspektif tertentu. Gaya naratif dari studi kualitatif bisa juga menerangkan sosial tipikal keseharian hidup seseorang, a typical a day in the life dari sosok individu atau kelompok. Penelitian naratif biasanya juga digunakan ketika peneliti ingin membuat laporan naratif dari cerita individu. Peneliti membuat ikatan dengan partisipan dengan tujuan supaya peneliti maupun partisipan merasa nyaman. Bagi partisipan, berbagi cerita akan membuatnya merasa ceritanya itu penting dan merasa didengarkan. Penelitian naratif juga digunakan ketika cerita memiliki kronologi peristiwa. Adapun jenis-jenis penelitian naratif. Jenis narasi dapat dilihat dengan mengetahui pendekatan apa yang digunakan. Menurut Paul Kinghorn pada tahun 1965 ada 2 pendekatan yang bisa diambil, yaitu pendekatan dengan membedakan antara analisis narasi dan analisis naratif dapat dipahami juga dengan narasi sebagai data. Jenis-jenis penelitian naratif yaitu 1. Analisis narasi. Analisis narasi ialah merupakan sebuah paradigma dengan cara berpikir untuk membuat deskripsi tema yang tertulis dalam cerita atau taksonomi. Yang kedua yaitu analisis naratif, yang dimana analisis naratif ini ialah sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita. Salah satu contoh
penelitian yang menggunakan analisis naratif, yaitu penelitian yang berjudul Kemiskinan dalam Program Reality TV, Pemberian Misterius di Stasiun SCTV. Peneliti ini menggunakan analisis naratif karena Stock pada tahun 2007 menyatakan bahwa analisis naratif ini ialah sebuah cara yang kuat dan bermanfaat untuk menjelajahi teks-teks di dalam media. Oleh sebab itu, analisis naratif kerap digunakan untuk membongkar maksud ideologis sebuah karya yang tersembunyi di baliknya. Analisis naratif juga dalam perkembangannya tidak hanya menjadi sebuah kajian yang kaku terhadap teks, namun memiliki hubungan yang sangat erat dengan analisis budaya atau cultural analysis, atau yang disebut juga cultural studies. Apa itu semiotika? Semiotika secara etimologis yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya tanda. Sedangkan secara terminologis yang mendefinisikan sebagai ilmu. Sedangkan analisis semiotika juga diartikan sebagai upaya untuk menemukan makna tanda, termasuk hal-hal yang bersembunyi di balik tanda. Ada pula 3 prinsip dasar analisis semiotika. Yang pertama yaitu langue dan paralo. Langue dapat diartikan sebagai artikulasi bahasa pada tingkat sosial budaya, sedangkan parole yaitu ekspresi bahasa pada tingkat individu. Yang kedua yaitu ada signified dan signifiant, yang dimana arti signified ini sebagai penanda dan signifiant sebagai pertanda. Yang ketiga yaitu adanya sinkronik dan diakronik, yang merupakan konsep yang mempelajari bahasa dalam kurun waktu tertentu. Sinkronik dalam bahasa adalah penjelasan tentang kondisi tertentu yang berhubungan dengan suatu masa. Sedangkan diakronik yaitu penjelasan tentang perkembangan setelah suatu hal terjadi di masa tertentu. Salah satu contoh semiotika dalam kehidupan sehari-hari yaitu relasi antara langue dan parole. Ini dengan mudah kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tanda. Saat ada orang meninggal di kota Yogyakarta, keluarga dan warga sekitarnya akan menandai ujung jalan terdekat dari rumah duka bendera berwarna putih. Warna bendera putih ini adalah langue. Tentu saja ukuran bendera tidak sama dan kain bendera juga berbeda bahannya. Yang penting warnanya putih. Pilihan-pilihan ini adalah parole. Bagaimana jika suasana duka ditandai dengan warna merah, biru, hijau, atau orange? Kita tentu yakin orang tidak akan memaknai ada suasana berkabung. Salah satu contoh jurnal semiotika yaitu yang berjudul Semiotika Gender dalam film Brave. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis semiotika. Teknik semiotika yang dipakai adalah model tataran dua makna dari Roland Barthes. Tataran dua makna oleh Roland Barthes adalah model yang dimana tanda dimaknai dengan pemaknaan secara denotasi, konotasi, dan mitos. Agar mendapatkan data yang terperinci untuk dianalisis, maka dilakukan proses redukasi data, penyajian data, hingga kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan atau verifikasi. Sekian dari saya dalam penjelasan ini, semoga bermanfaat. Nun wal qalami wasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.